Ya, untuk topik kedua ya, itu mengenai rinitis kronis ya. Jadi sudah kami sampaikan tadi yang mengenai rinitis akut ya, sekarang mengenai rinitis kronik ya. Ya, jadi rinitis kronis itu eh, tadi kan rinitis ada dua ya, ada rinitis akut, rinitis kronis ya. Ada rinitis kronis ini juga ada dua, digolongkan menjadi dua jenis ya. Dari dua jenis. Yang pertama adalah rinitis alergik ya. Tadi udah saya singgung di awal ya. Kemudian yang kedua rinitis non alergi ya, rinitis non alergi ya, tadi udah disinggung juga ya. Waktu kita bahas rinitis akut ya, jadi ada rinitis alergik dan ada rinitis non alergi ya. Sesuai dengan namanya, rinitis alergi itu penyebabnya adalah senyawa atau sesuatu yang menyebabkan alergi ya. Sebenarnya yang non alergi adalah penyebab yang lain ya. Misalnya tadi sudah saya singgung ya, rinitis idiopatik ya atau vasomotor. Kemudian untuk rinitis alergi sendiri ya, itu sebenarnya adalah penyakit inflamasi atau peradangan ya. Jadi reaksi alergi itu kan menyebabkan peradangan ya atau inflamasi. Ya, reaksi peradangan ini terjadi pada pasien yang sensitif. Jadi kalau orang yang mengalami alergi itu kan orangnya sensitif sebenarnya. Di mana orang lain itu nggak mengalami, tapi dia mengalami ya. Misalnya orangnya apa namanya itu minum obat misalnya ya amoksisilin lah gampangnya. Orang lain itu nggak mengalami reaksi alergi, tapi dia mengalami misalnya yang rinitis akut tadi ya. Atau mungkin alergen yang lain yang misalnya apa namanya itu debu ya misalnya. Orang lain kalau kena paparan debu itu nggak bersin, tapi dia bersin. Nah, itu namanya mengalami sensitisasi ya, mengenai sensitisasi. Ini ya sensitisasi. Kemudian untuk rinitis alergi itu sebenarnya hampir semua ras manusia itu mengalami ya. Tapi anak-anak itu yang lebih sering ya mengalami reaksi apa rinitis alergi itu lebih sering. Jadi makanya kita jangan heran nanti kalau ada anak balita ya di bawah 5 tahun itu sering ke dokter anak ya. Kebanyakan memang diagnosisnya itu rinitis ya. Jadi memang umum sekali pada anak-anak dan lebih sering mengenai pada anak-anak laki-laki. Nah, pada usia dewasa ya laki-laki dan perempuan itu sama prevalensinya ya. Jadi peluangnya untuk terkena rinitis itu sama. Nah, kemudian untuk prevalensi yang paling tinggi itu adalah anak-anak sampai usia 11 tahun ya. Jadi yang rawan terkena rinitis itu ternyata ya bukan balita ya, justru umurnya itu usia SD ya, kelas 2 sampai kelas 5 SD lah sekitar 8 sampai 11 tahun ya. Yang merupakan 80% dari kasus ya. Jadi sebenarnya secara umum akhirnya rinitis ini menurun anunya ya, insidensinya atau prevalensinya menurun ya. Jadi sampai 40% ya, jalan dengan usia. Kemudian gejala rinitis ya, gejala rinitis itu ingusnya encer ya. Jadi rinitis itu ingusnya itu nggak kental tapi encer ya, yang dinamakan rhinore. Jadi rhinore itu ingusnya encer, karena encer tentunya nggak memerlukan obat pengencer dahak ya, ingusnya encer. Kemudian yang kedua itu bersin ya. Bersin ya, kemudian hidungnya tersumbat ya, dan rasa gatal ya. Ya, jadi ini yang dinamakan dengan trias alergi ya. Jadi alergi itu mempunyai 3 gejala, yaitu apa namanya itu, hidungnya itu keluar ingus ya atau dahak yang encer ya, kemudian bersin ya, kemudian rasa gatal pada hidung ya, rasa gatal pada hidung. Kemudian kalau ada orang itu bersin lebih dari 5 kali dalam 1 hari ya, itu sudah dicurigai ya, ini adalah awal-awal dari reaksi
reaksi rinitis alergi ya. Jadi apa namanya itu cirinya itu kalau bersin itu lebih dari 5 kali. Maksudnya itu kalau ada orang bersin ya berturut-turut 5 kali ya. Misalnya ada orang sedang di kantor tiba-tiba bersin sampai 5 kali, ya itu berarti dicurigai apa namanya itu dia menderita rinitis. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi ya trias alergi ya sebenarnya yang paling khas itu adalah reaksi bersinnya ya. Jadi dari gejala tadi yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah apa namanya itu bersinnya ya. Jadi bersin itu adalah gejala khas ya. Dan bersin pada rinitis itu terjadi pada pagi hari ya, terutama terjadi pada pagi hari. Jadi ciri dari rinitis yang khas adalah bersin ya 5 kali dan terjadi pada pagi hari. Kemudian gejala yang lain itu adalah mata gatal ya, selain tadi trias alergi ya, matanya gatal ya, dan mengeluarkan air. Jadi matanya itu berair dan gatal. Jadi tidak ada kaitannya dengan penyakit mata atau belekan ya. Jadi rinitis itu kadang-kadang menyebabkan matanya gatal. Jadi mata yang gatal itu bukan karena penyakit mata secara asli ya, secara spesifik, tapi sebenarnya adalah salah satu gejala dari rinitis. Faktor risikonya itu adalah yang pertama adalah adanya riwayat ya, adanya riwayat. Jadi dulu itu pernah nggak dia terkena ya? Kalau pernah terkena ya risikonya akan terkena. Jadi kalau apa namanya itu, misalnya dulu waktu anak-anak umur 8 tahun dia terkena reaksi alergi ya seperti yang tadi ya, kan anak-anak yang banyak ya penyebab reaksi rinitis itu. Nah kemungkinan kalau dewasa dia kena lagi ya itu berarti adanya riwayat ya, ada riwayat sebelumnya pernah terkena penyakit, atau mungkin dia pas anak-anak beberapa kali terkena ya, pada umur 8 tahun terkena, 9 tahun terkena, 11 tahun terkena. Faktor risiko, jadi risiko sekali, jadi orang yang terkena rinitis itu risiko sekali, terkena rinitis berulang. Kemudian lingkungannya itu angka kelembapannya tinggi. Jadi apa namanya itu, kebanyakan sih daerah di Indonesia itu lembab ya, sangat lembab ya. Kalau daerah-daerah di tropis ya, kelembapannya tinggi ya, bahkan sampai mendekati 90% ya. Nah, lembab itu kan sebenarnya air ya, jadi kelembapan yang tinggi itu sebenarnya airnya itu banyak ya. Di udara itu banyak airnya. Nah, air ini adalah media yang baik untuk pertumbuhan jamur. Nah, jamur inilah yang menyebabkan reaksi rinitis alergi itu. Ya. Jadi kalau ada orang tinggal di daerah yang sangat lembab ya, kemudian dia terkena reaksi rinitis, berarti kemungkinan karena jamur. Ya. Kemudian paparan debu ya. Jadi ini paparan debu itu memang apa namanya itu banyak yang mengalami. Jadi misalnya kita bersih-bersih rumah ya, kemudian kita pakai apa namanya itu alat pemukul ya, kita bersihkan kasur, kita pukul kasurnya itu mengeluarkan debu ya, debunya itu kemudian kita hirup. Nah terus kita bersin. Nah itu adalah paparan dari debu itu menyebabkan reaksi rinitis. Bersin sampai 5 kali ya, berarti kita sensitif ya terhadap debu ya, atau mungkin tidak debu ya, mungkin apa namanya itu bulu dari hewan ya, misalnya kita punya hewan kucing misalnya, kemudian bulunya itu masuk ke hidung, kita bersin ya, itu juga termasuk paparan ya, paparan dari apa namanya itu bulu hewan. Dan suhu yang tinggi itu juga menyebabkan reaksi apa namanya itu, suhu yang tinggi juga menyebabkan reaksi apa namanya itu rinitis ya, suhu yang tinggi. Oke, kemudian ini dari WHO ya, dari WHO ini mengeluarkan apa namanya itu rinitis ya, penggolongan rinitis ya. Jadi rinitis itu ada yang intermiten ya, ada yang intermiten, ada yang persisten. Ya. Intermiten itu kumat maksudnya, jadi sembuh kumat sembuh. Persisten itu terus menerus ya. Kalau intermiten ini berlangsung apa namanya kurang dari 4 minggu.
Kalau ini lebih dari 4 minggu kalau persisten. Jadi 4 minggu itu hampir 1 bulan ya. Kemudian bisa jadi orang itu apa namanya itu intermittent ya, tetapi dia itu berat atau sedang atau berat ya. Jadi orang yang rinitis itu apa namanya itu kalau berat dia itu bahkan bisa mengganggu tidurnya ya, bisa mengganggu aktivitas sehari-harinya ya, sehingga dia tidak masuk kerja, tidak masuk sekolah itu dinamakan moderat atau berat. Jadi intermittent ini ya, walaupun dia itu hanya kurang dari 4 minggu ya, jadi dalam seminggu itu 4 hari dia kena ya, tetapi berat sifatnya. Jadi dia 4 hari nggak masuk kantor misalnya, karena dia sudah terganggu ya, aktivitasnya terganggu ya, aktivitas kerjanya terganggu. Mungkin dia susah tidur ya, bersin dan sebagainya, hidungnya mampat, susah tidur. Jadi sifatnya itu sudah menyebabkan orang tidak produktif ya penyakit ini. Kemudian yang kedua itu yang persisten ini, kalau persisten ini justru walaupun agak lama ya, lebih dari 4 hari ya, tapi dia bisa apa namanya itu bisa ringan juga bisa berat ya. Jadi bisa ringan, kalau dia ringan ya itu tidak mengganggu tidur ya dan tidak mengganggu aktivitasnya. Jadi orangnya tetap bisa beraktivitas, bisa kerja ya dan sebagainya. Ya. Sekolah tetap sekolah, kerja tetap kerja. Jadi memang kalau disimpulkan rinitis itu bisa dibagi menjadi 4 yaitu yang intermittent yang ringan ya, intermittent yang berat ya. Kemudian persisten itu juga bisa ringan, bisa yang berat. Kemudian terapi non farmakologinya itu tentunya dengan menghindari alergennya ya. Jadi kita harus tahu apa sih penyebabnya. Misalnya penyebabnya adalah debu ya, kita menghindari debu ya misalnya. Penyebabnya suhu yang tinggi ya, kita menghindari suhu yang tinggi. Penyebabnya tempatnya lembab ya, kita menghindari tempat yang lembab. Atau mungkin penyebabnya itu asap ya, asap kendaraan bermotor ya, kita kalau kemana-mana misalnya pakai masker. Jadi apa namanya itu, yang pertama ya adalah kita menghindari apa namanya itu paparan penyebabnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan apa namanya itu stamina ya, meningkatkan kebugaran atau meningkatkan daya tahan tubuh ya. Itu juga bisa meningkatkan kemampuan kita untuk tidak terkena rinitis ya. Misalnya berolahraga yang baik ya. Terapi obatnya ya, jadi terapi ada 2 ya, ada terapi farmakologi atau terapi obat dan terapi non farmakologi atau terapi yang non obat ya. Nah, untuk terapi obat ya itu kemarin sudah kita singgung ya, bisa dengan cara topikal ya, yang dihirup ya. Jadi kemarin sudah saya singgung Melisfix ya, begitu mengandung apa namanya itu ephedrine ya, oxymetazoline atau kemarin itu Afrin ya. Jadi lebih baik kalau apa namanya kalau parah ya, gejala trias alergikanya itu parah ya, tersumbat ya, itu memakai yang topikal ya, yang dihirup. Ya. Tetapi ini punya batasan ya, yang dihirup ini kalau bisa ya jangan lebih dari 2 minggu ya, kalau bisa, karena menyebabkan rebound ya, atau kumat ya. Jadi reboundnya itu kumat lagi yang dinamakan rinitis medikamentosa. Jadi dia kumatnya karena memang pemakaian obat-obatan yang menyebabkan rebound ya. Kemudian yang kedua, pemberian kortikosteroid. Jadi kortikosteroid yang dihirup ya, atau topikal nasal kortikosteroid. Jadi kemarin sudah kita singgung juga ya, kortikosteroid itu atau steroid itu juga bisa digunakan untuk dekongestan ya, dekongestan yang masuk hidung atau nasal ya. Itu kemarin saya kasih contoh misalnya Afamis dan sebagainya ya. Itu banyak ya sebenarnya kortikosteroid untuk apa namanya itu, untuk mengatasi rinitis itu cukup banyak ya. Di sini ada beberapa saya kasih contoh, yaitu clometazone ya ini, kemudian budesonide ya dan sebagainya ya. Ini adalah yang semprot apa yang dihirup ya. Ini dipakai kalau yang pemakaian yang di atas ini tidak efektif ya, tidak efektif. Jadi apa namanya itu, lebih baik menggunakan nano dulu ya, yang golongan yang apa golongan yang ini ya, yang oxymetazoline ya, dibanding dengan kortikosteroid.
Karena memang kortikosteroid itu punya efek samping ya. Kemudian menggunakan jenis antikolinergik ya, contohnya adalah ipratropium bromid ya. Ipraprotium bromid itu spesifik ya untuk rhinore atau hidung meler ya. Jadi kalau hidungnya meler itu bukan dikasih ekspektoran ya, tetapi diberi justru memperparah ya. Jadi kalau hidung meler itu diberi obat namanya ipraprotium. Ipraprotium itu wujudnya juga sama ya, inhaler ya. Kemudian untuk terapi obat yang lain itu adalah obat minum ya, obat minum. Di orang yang terkena reaksi alergi itu, alergi kronik ya, diberikan obat minum yaitu CTM ya misalnya ya, difenidramin ya atau Dramamine ya. Kemudian diberikan antihistamin generasi kedua ya. Kemarin atau yang kemarin itu istilahnya itu peripherally acting ya, tidak menyebabkan ngantuk ya, loratadin dan cetirizine ya. Tapi kalau yang ini ya generasi pertama ini yang tradisional antihistamin ya itu menyebabkan ngantuk yang misalnya difenidramin ya, klorfenidramin atau CTM ya. Kenapa kok dia menyebabkan ngantuk? Kemarin sudah saya singgung, dia menyebabkan ngantuk karena berefek pada susunan saraf pusat ya, atau central nervous system menyebabkan ngantuk. Dan yang kedua itu terapi yang lain adalah menggunakan kombinasi antihistamin ya. Menggunakan dekongestan ya, yang diminum ya tadi udah saya pseudoephedrine ya atau fenilpropanolamin, yang bisa juga dikombinasikan dengan antihistamin. Jadi misalnya kalau kita melihat di pasaran itu ada produk namanya obat-obat misalnya Activate, itu isinya kan kombinasi antara dekongestan dengan antihistamin ya. Misalnya kalau Activate itu kombinasi antara pseudoephedrine ya dan antihistamin ya, kalau nggak salah itu loratadin ya. Itu pilihan kedua ya, pilihan yang lain ya selain diberikan antihistamin ya. Kemudian yang ketiga dilakukan tindakan medis ya. Jadi kalau tindakan medis itu perlu dilakukan jika jenisnya adalah jenis yang terjadi karena kelainan anatomi ya, karena misalnya tadi ada polip dan sebagainya, itu dilakukan tindakan medis. Jadi ini sih sebenarnya bukan termasuk terapi obat ya, tindakan medis ini termasuk terapi non farmakologi. Ini adalah tabel yang saya ambil dari bukunya Koda Gimbel ya. Ini nanti bisa dilihat ya, ini bisa dilihat, saya jelaskan secara singkat ya. Di sini ada beberapa kolom ya, ini rhinore ya. Rhinore itu kan tadi dikatakan encer ya. Da-nya encer lah. Da encer itu diobati dengan apa? Ya di sini dikatakan oh dengan antihistamin bisa ya. Tetapi dia kemampuannya sedang. Yang bagus apa da encer itu yang bagus diberikan kortikosteroid yang lewat hidung ya, misalnya budesonide itu bagus ya. Kalau hidungnya gatal dikasih apa? Kalau hidungnya gatal yang bagus ya dikasih antihistamin ya, yang oral ya misalnya. Atau dikasih kortikosteroid juga bisa ya. Kemudian kalau sneezing bersin ya, bersin itu juga bisa diberikan antihistamin ya. Jadi antihistamin itu juga mencegah bersin. Kenapa? Karena gatal itu menyebabkan bersin. Jadi kalau gatalnya hilang ya bersinnya hilang. Juga bisa diberikan juga kortikosteroid nasal ya. Kemudian hidung tersumbat ya, atau nasal congestion atau hidung tersumbat itu juga sama ya. Tetap yang paling bagus adalah diberikan kortikosteroid. Jadi kortikosteroid itu ternyata luar biasa ya, bisa mengatasi penyakit rinitis ya. Kemudian untuk yang lain ya, kortikosteroid ini juga digunakan untuk matanya itu berair ya. Tadi kan dikatakan matanya berair ya. Matanya mengeluarkan berair dan gatal ya. Ini juga bisa pakai kortikosteroid. Nah, kortikosteroid itu mempunyai kelebihan ya, dia menghilangkan sampai 5 gejala ya, atau 5 simptom ya, mulai dari encer ya, da-nya encer, kemudian gatal pada hidung ya, kemudian bersin ya, kemudian hidung tersumbat ya, kemudian mata berair. Cuman dia itu kelemahannya itu adalah efeknya lambat ya, atau slow atau lambat dalam hitungan hari. Jadi
kalau memakai kortikosteroid yang disemprotkan itu, memang dia bisa mengatasi banyak simptom, tapi dia efeknya lambat. Sementara kalau kita memakai antihistamin, ya baik itu yang diminum ya maupun yang disemprotkan, itu hasilnya ya lumayan, bahkan untuk gatal bagus, ya untuk bersin bagus. Dan hasilnya itu kelebihannya dia hasilnya cepat, ya cepat. Ya untuk dekongestan sendiri ya yang disarankan memang yang nasal ya, kalau untuk khusus untuk sumbatan pada hidung ya, hidung tersumbat memang khusus diberikan dekongestan ya, baik itu lewat hidung maupun yang diminum. Jadi itu apa namanya? Kalau bisa disimpulkan sebenarnya obat-obat yang digunakan untuk reaksi alergi rinitis alergi itu sebenarnya yang bagus adalah kortikosteroid dan antihistamin sebenarnya kalau disimpulkan ya, karena dua obat ini bisa mengatasi cukup banyak gejala ya. Obat-obat lain itu apa namanya itu ini ya yang banyak dipakai juga ya kadang-kadang ya, misalnya mast cell stabilizer ya, ini contohnya Akolat gitu ya. Kemudian ini adalah obat-obat yang sering digunakan pada reaksi alergi ya, yang umum digunakan ya. Ini di sini sudah ada ya, di sini sudah kita tulis ya. Tabel ini saya ambil juga dari Kodak Gimbal ya. Yang pertama adalah CTM ya. Ini umum sekali ya, CTM itu memang kelihatannya obat zaman dulu tapi memang masih bagus ya, dianggap masih bagus ya. Ini kemudian diphenhidramin ya, ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya yang menyebabkan ngantuk paling kuat itu adalah diphenhidramin ya, kalau dibanding CTM-nya ini ya. Kalau diphenhidramin itu ngantuknya sampai ++3, jadi sedatif itu kan ngantuk ya, ++3. Kemudian kalau CTM itu hanya 1, jadi penyebab ngantuk yang paling kuat sebenarnya adalah diphenhidramin ini ya, diphenhidramin. Dan cetirizine itu juga sering sekali dipakai ya, kalau di Indonesia itu yang sering itu CTM ya, diphenhidramin sama cetirizine ini untuk obati rinitis ya. Cetirizine ini sudah saya singgung tadi ya, kemarin ya saya singgung dalam kuliah kemarin, itu simpel karena diminum hanya sekali sehari ya. Dan ini mempunyai kelemahan ya, dia tidak mempunyai sifat antiemetik ya. Sementara kalau diphenhidramin itu mempunyai sifat antiemetik ya, sehingga beberapa resep misalnya beberapa obat misalnya Dramamin itu juga mempunyai efek untuk obat anti mabuk ya, anti mabuk. Jadi, ini kelebihan obat ini ya, diphenhidramin itu selain obat anti alergi ya, dia juga bersifat sebagai antiemetik ya. Oke, ini secara umum ya. Kemudian yang ini yang sering dipakai juga ini yang namanya loratadin ini ya. Loratadin ini juga kurang ya. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita pengen minum obat anti alergi tapi nggak ngantuk, yang dipakai adalah loratadin ya. Kalau cetirizine itu masih bisa menyebabkan ngantuk walaupun tidak sekuat ya pemakaian loratadin. Itu kalau tadi itu antihistamin, kalau ini dekongestan ya. Dekongestan itu yang banyak dipakai adalah pseudoephedrine ya. Yang banyak dipakai ya. Jadi banyak merek menggunakan obat ini ya. Misalnya Sudafed ya, kemudian Tremensa ya, Actifed, itu banyak sekali memakai pseudoephedrine ya. Bahkan beberapa obat-obat yang beredar di pasaran itu termasuk yang memakai pseudoephedrine ya. Kemudian kalau di Indonesia yang paling banyak dipakai ya ini ya, pseudoephedrine ya, yang banyak beredar ya. Kemudian phenylephrine juga cukup banyak ya. Kemudian oxymetazoline ini juga sudah ada di Indonesia, yaitu Afrin ya, oxymetazoline. Oke, kemudian untuk kortikosteroid tadi sudah kita singgung ya, kortikosteroidnya bagus ya efeknya, cuman dia kelemahannya apa tadi? Kelemahannya adalah onsetnya lambat ya. Sementara kalau yang antihistamin itu cepat ya. Jadi kortikosteroid itu seperti tadi saya sampaikan itu bisa mengatasi 5 gejala tadi ya, kortikosteroid ya. Nah, ini banyak sekali merek ya yang berada di pasaran ya. Ini saya kira di Indonesia yang banyak itu Nasonex ya. Nasonex ini juga sudah ada ya, Nasonex Aki ya, dan sebagainya. Ini adalah beberapa kortikosteroid ya yang bentuknya itu spray ya. Jadi spray itu termasuk, jadi spray itu namanya apa? Decongestal nasal
dekongestan nasal, bentuknya spray, dekongestan nasal. Ya ini beberapa merek ya yang berada di Indonesia ya, Avamis ya ini dekongestan nasal ya, dekongestan nasal ya, Atrofen ya. Atrofen tadi sudah kita singgung ya, Atrofen ini digunakan untuk apa tadi? Mengatasi hidung meler ya atau mengatasi dahak yang encer ya, Atrofen ya. Isinya tadi loh, isinya itu IPA protium bromid ya. Kemudian kalau Ventolin ini mungkin nanti akan saya singgung juga ya, akan saya sampaikan juga teori mengenai Ventolin, ngulang-ulang farmakologi dulu ya. Salbutamol itu adalah obat-obat yang kemarin belum saya sebut ya dalam pertemuan kemarin, itu termasuk bronchodilator ya, ini termasuk bronchodilator. Kemudian edukasi ke pasien ya, yang pertama adalah seperti tadi ya, menyingkirkan penyebabnya ya. Jadi kalau orangnya alergi debu ya jangan dekat dengan debu ya dan sebagainya. Kemudian menghindari suhu yang ekstrim ya, suhu yang panas. Jadi kalau orang pergi ke mana? Baturaden misalnya suhunya ekstrim kan, ekstrim dingin ya. Atau mungkin ke tempat lain di Kaliurang di Jogja itu tempatnya dingin ya. Itu kalau orangnya sensitif ya dia bisa terkena reaksi rinitis ini ya. Kemudian selalu menjaga kesehatan atau kebugaran ya itu. Kemudian yang ketiga ya ini mungkin tidak akan saya bahas ya karena ini jarang ya, rinitis vasomotor ya. Rinitis vasomotor ini terjadi tanpa adanya infeksi, alergi ya, dan sebagainya. Ini reaksi vasomotor apa namanya rinitis vasomotor ya. Rinitis vasomotor ini gejalanya itu hidung tersumbat ya. Jadi bergantian ya, kiri dan kanan bergantian ya. Jadi kalau dia posisinya tidurnya ke kiri, ya yang kena itu yang kiri, ya hidung kiri. Jadi posisi tidurnya itu berpengaruh ya terhadap tempat hidung mana yang tersumbat. Ya, kemudian terjadi pada pagi hari ya. Kemudian hidungnya meler ya. Hidungnya meler ya, jadi cukup berat ya hidungnya meler ya. Dan bersin. Jadi ini trias alergika ya, bersin, hidung meler ya, hidung tersumbat ya, ini termasuk tadi ya trias alergika yang khas adalah bersin ya. Kalau alergi tadi ya. Faktor pencetusnya vasomotor ini adalah obat ya, misalnya obat-obat menekan saraf ya, misalnya klorpromazin ya, obat anti hipertensi dan sebagainya ya. Kemudian udara ya, udara dingin, asap rokok ya, dan sebagainya ya, kelembapan yang tinggi hampir sama sih sebenarnya. Kemudian faktor-faktor endokrin seperti kehamilan ya. Jadi orang yang hamil itu kan hormon estrogennya aktif ya, jadi perubahan hormon, atau orang yang mengalami masa pubertas ya, itu perubahan hormon juga ya, atau pemakaian kontrasepsi ya, itu juga terjadi perubahan hormon ya, atau penyakit hipotiroid ya, itu juga hormonal ya. Dia juga terjadi karena faktor psikis ya, seperti cemas dan sebagainya. Bagaimana cara pengobatannya? Itu dengan terapi non farmakologi ya, dan cara menghindari faktor pencetusnya ya, seperti tadi ya. Kemudian yang kedua menghindari menghindari tempat yang dingin ya, misalnya AC ya, atau tadi saya sampaikan juga menghindari kalau di gunung ya dinginnya itu kalau dia kumat ya itu harus dihindari ya. Termasuk juga kalau makan minum itu dingin itu juga memicu terjadinya reaksi alergi jenis ini ya. Terapi obat ya, untuk terapi obatnya mirip dengan tadi ya sebenarnya, terapi obatnya itu mirip ya. Diberikan kortikosteroid ya, topikal ya tadi ya, sama ya. Jadi bisa juga diberikan kortikosteroid topikal ya. Dan yang kedua, kalau berat ya diberi ipaprotium ya, tadi sudah saya singgung ya. Jadi rinore berat atau apa? Ingusnya encer ya, dahanya sangat encer ya, encer sekali, meler ya, parah ya, diberikan ipraprotium ya. Kemudian kalau terapi oral itu menggunakan dekongestan ya, tadi sudah saya singgung ya, pseudoephedrine ya, fenilpropanolamin ya, phenylephrine itu adalah beberapa
apa namanya itu dekongestan oral yang banyak dipakai ya. Oke ya, saya kira itu ya untuk apa namanya itu untuk materi untuk materi